Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, pada video saya kali ini kita akan belajar bersama tentang mutasi. Ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang penyebab mutasi dan dampak dari mutasi. Namun sebelum ini saya teruskan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, silahkan klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga sahabat dan adik-adik sekalian akan senantiasa menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video baru atau materi yang baru. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah penyebab mutasi atau disebut dengan mutagen. Nah, di sini mutagen ini bisa dibedakan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini dibagi tiga. Jadi ada mutagen kimia, yaitu yang berupa zat-zat atau senyawa kimia, kemudian mutagen fisika, dan mutagen biologi. Nah, untuk mutagen yang kimia misalnya adalah pestisida, asam nitrit, agen alkilase, kemudian benzoprin, ya, kemudian zat digitonin, kolkisin, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk mutagen fisika ini misalnya suhu yang sangat tinggi, sinar, ya, berenergi tinggi, sinar X, sinar ultraviolet, ya, misalnya, kemudian sinar gamma atau sinar-sinar yang lain yang memiliki energi yang sangat tinggi. Kemudian untuk mutagen biologi ini bisa berupa virus, bisa juga berupa bakteri. Kemudian yang kedua, jenis mutagen berdasarkan sumbernya. Nah, ini ada dua, ya. Ada mutagen alamiah, ini apabila sumbernya berasal dari alam atau terjadi secara alamiah. Misalnya sinar matahari, sinar ultraviolet, kemudian unsur radioaktif yang ada di alam, termasuk nanti virus dan bakteri. Ini termasuk kategori mutagen yang alamiah. Kemudian untuk mutagen yang buatan, ini sengaja dibuat oleh manusia, ya kan? Misalnya ada pestisida, ada borak, ya, ada formalin, ya, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan lain-lain. Nah, sekarang dampak mutasi. Nah, secara umum dampak mutasi atau akibat mutasi ini bersifat merugikan bagi individu yang mengalami mutasi. Jadi ini tolong dicatat, jadi mutasi ini pada umumnya bersifat merugikan bagi individu yang mengalami mutasi. Contoh misalnya semangka tanpa biji. Ini bagi manusia menguntungkan. Tetapi bagi semangkanya, ya, semangka yang mengalami mutasi ini bersifat merugikan. Kenapa? Karena dengan tidak adanya biji maka semangka ini akan kesulitan untuk berkembang biak. Nah, oleh karena itu di sini yang kita bahas adalah dampak positif mutasi bagi manusia. Yang pertama adalah ini dapat menghasilkan mutan, ya, atau tanaman mutan yang bersifat poliploidi atau poliploid yang dihasilkan dari induksi digitonin dan kolkisin. Nah, ini biasanya memiliki buah yang lebih besar daripada buah yang normal, ya. Kemudian tidak berbiji. Nah, tadi misalnya semangka tanpa biji, ini bagi manusia menguntungkan.
dan mempunyai daya reproduksi yang tinggi. Kemudian yang kedua, mutasi radiasi dengan sinar gamma dapat menghasilkan bibit unggul. Contoh pada jenis padi atau varietas padi, yaitu ada Atomita 1 dan Atomita 2. Ini lebih tahan terhadap warna coklat dan bakteri serta lebih toleran terhadap air yang asin. Jadi kalau airnya asin, padi ini masih dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu mutasi dengan isotop ya CO60, ini dapat menghasilkan varietas kedelai unggul. Misalnya ada varietas kedelai muria. Nah, ini yang mempunyai beberapa kelebihan, misalnya tanamannya pendek, tidak mudah rebah. Nah, sehingga kalau pendek ini tidak mudah rebah ya. Kemudian potensi hasilnya tinggi, tahan terhadap penyakit karat ya, ini pada daun. Kemudian polong yang dihasilkan ini kalau matang tidak mudah pecah. Kemudian fiksasi atau daya ikat terhadap nitrogen dalam akar lebih efektif. Kemudian yang keempat ini ya, ini juga karena mutasi radiasi bisa menghasilkan jantan yang mandul. Ini pada hama, misalnya pada wereng atau mungkin pada ulat ya, ini jantannya mandul sehingga nanti dia tidak bisa berkembang biak yang pada akhirnya bisa digunakan untuk mengendalikan populasi hama tersebut. Nah, sekarang itu tadi beberapa dampak positifnya. Nah, sekarang dampak negatif. Dampak negatif mutasi bagi makhluk hidup. Nah, ini. Yang pertama adalah pada proses mutasi buatan, mutagen kebanyakan bersifat karsinogenik. Nah, ini karsinogenik ini merupakan zat pemicu terjadinya kanker. Kemudian yang kedua, dampak mutasi pada tanaman buah tanpa biji. Nah, tadi seperti semangka tadi ya, karena Parthenocarpi, ini menyebabkan kesulitan tanaman tersebut ini menghasilkan biji. Nah, sehingga nanti tanamannya akan kesulitan untuk menghasilkan generasi atau keturunan berikutnya. Kemudian mutagen atau mutasi gen dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia. Misalnya albinisme, anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Nah, penyakit sickle cell anemia ini adalah suatu bentuk abnormalitas pada eritrosit yang disebabkan oleh gen resesif. Ini bentuk sel darah merahnya itu seperti bulan sabit. Ini contoh mutasi yang merugikan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ini adalah aneuploidi pada autosom. Jadi nanti ada dua nanti ya, aneuploidi pada autosom, ada pada gonosom. Untuk yang pada autosom nanti menyebabkan berbagai macam sindrom. Misalnya sindrom Down. Nah, ini atau Down syndrome ya, ini aneuploidi pada autosom. Kemudian sindrom Patau. Kemudian sindrom Edward. Sedangkan untuk aneuploidi pada gonosom, nah ini ya, gonosom ya, ini menyebabkan terjadinya berbagai macam sindrom juga, misalnya ada sindrom Turner, ada sindrom Klinefelter, ada sindrom Jacob, ada sindrom triple X, atau biasanya disebut dengan wanita super atau perempuan super. Nah, triple X, nanti X gitu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini adalah kelainan pada manusia akibat mutasi, yaitu aneuploidi tadi, misalnya sindrom Klinefelter. Nah, ini itu tadi berarti terjadi pada gonosom. Nah, ini untuk sindrom Klinefelter ini jumlah kromosomnya 47 atau 2n+1. Kok bisa 2n+1? Nah, ini begini penjelasannya. Manusia itu kromosomnya 46. Apabila ditambah 1, maka jumlahnya menjadi 47. Nah, ini trisomi pada gonosom. Karyotipnya 22AA. Ini tolong diperhatikan. Ini membacanya 22 pasang autosom ditambah 3 gonosom.
XY. Ini dua-dua pasang sehingga 44 ditambah 3. Nah, jumlahnya 47. Atau bisa juga ditulis 44A. Kalau 44A ini adalah 44 autosom. Jadi diperhatikan kalau di sini A-nya 2, AA ini dibaca pasang. Kalau A-nya 1 cukup dibaca 44 autosom. Ditambah 3 gonosom. Nah, berarti jumlahnya 47. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil, kemudian steril atau mandul ya, payudara berkembang, tingkat kecerdasan di bawah normal. Nah, sekarang yang kedua adalah sindrom Turner. Nah, sindrom Turner ini jumlah kromosomnya 45. 2N-1 atau disebut dengan monosomi. Nah, monosomi pada gonosom ini ya. Jadi yang berkurang gonosomnya. Nah, karyotipnya adalah 22 pasang autosom ditambah 1 kromosom X. Berarti jumlahnya berapa? 45, ya kan? Atau 44 autosom ditambah 1 kromosom X. 44 tambah 1 berarti 45. Ini jenis kelaminnya wanita, bertubuh pendek, mempunyai ovarium dan payudara ya, tetapi tidak berkembang dengan baik. Nah, sehingga steril atau mandul. Berleher, bersayap, kelainan pada jantung, dan keterbelakangan mental. Jadi ini kromosomnya berkurang 1. Seharusnya 46, tapi ini 45. Kemudian wanita super atau triple X atau perempuan super. Nah, ini jumlah kromosomnya 47. Nah, ini 22 pasang autosom ditambah XXX. Nah, berarti 47 atau 44 autosom ya, ini ditambah X-nya 3. Jumlahnya 47. Trisomi pada gonosom. Nah, wanita super ini memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan bervariasi. Nah, ada yang abnormal, ada juga yang normal. Kemudian sindrom Jacob. Nah, sindrom Jacob ini jumlahnya juga 47, sehingga ini 2N plus 1. 46 plus 1, ya kan? Karena jumlah, tadi sudah saya terangkan, karena jumlah kromosom manusia adalah 46. Sehingga ini juga trisomi pada gonosom. Nah, jumlahnya seperti ini, karyotipnya 22AA plus XYY. Jadi, atau 44A, ya, 44 autosom ditambah XYY. Nah, berarti 44 tambah 3 juga 47. Kelebihan kromosom Y. Nah, ini berbeda dengan sindrom Klinefelter. Nah, ini perhatikan, ini kelebihan kromosom E. Nah, ini juga X-nya juga banyak, ya kan? Nah, ini kelebihan kromosom Y. Nah, ciri-cirinya adalah laki-laki yang cenderung agresif, kemudian antisosial. Antisosial itu sering berbuat kriminal, ya kan? Jadi, ini senang berbuat kriminal. Nah, kemudian yang berikutnya ada sindrom Y. Nah, sindrom Y ini monosomi pada gonosom. Nah, ini 2N-1 ya. Sehingga jumlah kromosomnya 45. Karyotipnya adalah 22AA, jadi 44 autosom ya, 22A itu ditambah 1 kromosom Y atau 44A plus Y. Artinya 44 autosom ditambah 1 kromosom Y. Nah, ini biasanya umurnya tidak panjang atau mengalami kematian sejak zigot. Nah, ini saya teruskan, ini juga masih kelainan atau dampak mutasi pada manusia akibat aneuploide. Ini terusan tadi. Nah, misalnya tadi ada hermaprodit. Nah, ini juga ada manusia hermaprodit ini. Nah, karyotipnya 22AA ya kan? AA ini perhatikan ini. Jadi 44 autosom ditambah XX plus XY. Nah, ini manusia yang memiliki ovarium dan juga memiliki testis. Jadi ini ovarium untuk kelamin perempuan atau wanita, testis memiliki kelamin laki-laki. Sehingga ini mempunyai 2 kelamin. Sehingga disebut dengan hermaprodit. Kemudian sindrom Patau. Sindrom Patau ini trisomi pada kromosom nomor 13. Atau kalau yang tadi misalnya sindrom Klinefelter tadi trisomi pada gonosom, maka sindrom Patau ini trisominya pada autosom. Jadi gonosomnya normal, sehingga nanti
gonusumnya normal ya, sehingga nanti di sini 45A plus X. Nah, ini kelebihan satu. Yang normal ini ya, yang normal itu kan 44A. Nah, di sini 45. Ini berarti kalau ini perempuan. Nah, atau 45A XY. Nah, ini berarti laki-laki. Sehingga jumlahnya 47. Jadi autosomnya seharusnya 44, tapi di sini 45. Sehingga 45 plus 2. Nah, ini jumlahnya berarti jumlahnya 47. Ini trisomi pada autosoom. Ciri-cirinya biasanya bibirnya sumbing ya, dan langit-langit ya ini ya, sumbing pada bibir atau mungkin juga bisa pada langit-langit pada rongga mulut. Kemudian polidaktil. Jadi polidaktil itu jari-jarinya ini lebih dari 5. Nanti kalau jari-jari kanan dan kiri jumlahnya bisa lebih dari 10. Sindrom Edward. Nah, ini sama dengan sindrom Patau, cuma bedanya di sini trisomi pada kromosom nomor 18. Sama, ini juga trisomi pada gonosom sehingga jumlahnya 47 jumlah kromosomnya. Bisa terjadi pada perempuan, bisa pada laki-laki. Ciri-cirinya bentuk kepala panjang, bentuk muka khas, jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, kemudian kelainan pada jantung dan ginjal. Kemudian yang berikutnya Down syndrome atau sindrom Down. Ini sama trisomi pada gonosom, yaitu kromosom nomor 21. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, ini juga bisa laki-laki, bisa juga wanita atau perempuan. Sehingga jumlah kromosomnya 47. Jadi kebanyakan autosom. Nah, ciri-cirinya bermata sipit. Nah, ini ada yang fertil, ada yang steril. Artinya ada yang bisa mempunyai keturunan ya kan. Ada juga nanti yang mandul. Nah, kemudian kakinya pendek, jalannya lambat, kelainan pada jantung, pertumbuhan tubuh dan mental agak lambat. Sehingga nanti di sini ada beberapa kejadian ini yang juga mengalami keterbelakangan mental. Kemudian yang berikutnya adalah sindrom Marfan. Ini delesi atau pengurangan pada kromosom nomor 4. Nah, ciri-cirinya pangkal hidungnya menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, kemudian mengalami keterbelakangan mental serta kelainan jantung. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman atau rekan-rekan dari sahabat dan adik-adik sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.